Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian akhlak kita. Menurut Imam Al-Ghazali dan para ulama lainnya, hampir disepakati bahwa akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak al-karimah dan ada akhlak as-sayyi'ah. Atau ada akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Oleh karenanya, manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan, mengimplementasikan, melaksanakan dan mengaktualisasikan akhlak terpuji ini dalam semua aspek kehidupannya. Baik dalam masalah ubudiyah maupun masalah-masalah lainnya. Atau masalah-masalah sosial, kehidupan sosial dan seterusnya, akhlak terpuji ini harus tercermin dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Nilai-nilai terpuji itu harus tercermin, tercipta, diterjemahkan dalam perilaku kita sehari-hari. Oleh karenanya beda antara budi pekerti dengan perilaku. Budi pekerti itu akhlak, sementara perilaku itu adab. Terjemahan dari akhlak yang bersifat nilai-nilai yang ada dalam hati, dalam jiwa, dalam paradigma kita sebagai manusia atau sebagai muslim. Sementara sebaliknya kita harus menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, ya, berbohong, menipu orang, berkhianat dan seterusnya. Nah, akhlak-akhlak terpuji itu harus jujur, konsisten, istiqomah, amanah dan seterusnya, sabar dan sebagainya. Akhlak-akhlak terpuji ini harus diimplementasikan sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan saja, di mana saja. Bahkan, saudara sekalian dirahmati Allah SWT, dalam Islam, akhlak itu mewarnai semua pilar Islam. Akhlak itu mewarnai akidah, tauhid kita. Jadi nggak ada gunanya tauhid kalau nggak berakhlak. Makanya kata Rasulullah SAW, ad-dinu husnul khuluq. Jadi kerangka agama ini secara keseluruhan adalah akhlak itu sendiri. Kita ini beragama karena berakhlak. Jadi jangan dirubah kalau nggak ada akhlak, nggak ada agama. Tidak. Justru kita ini beragama dalam rangka berakhlak. Makanya kalau tidak ada agama, nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak yang terpuji itu. Jadi akhlak terpuji itu memang keluar dari atau lahir dari ajaran agama. Ajaran teologi, ajaran ad-din. Khususnya ajaran Islam. Karena Islam ini dibawa oleh Nabi Adam, lalu dilanjutkan oleh Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana firman Allah, "Ma syara'a lakum minad din ma wassalihi Nuhan wa Ibrahim" dan seterusnya. Oleh karenanya, saudara sekalian, akhlak ini meliputi semua dimensi Islam. Nah, bagaimana akhlak dalam akidah, dalam ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayatnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembah Allah dan jangan engkau mensekutukan Allah. Ya. Jadi sembah itu adalah akidah. Ubudiyah itu adalah akidah. Lalu kemudian tidak mensekutukannya itu juga akidah dan bagian dari akhlak itu sendiri. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahap-tahap yang begitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 tahap itu. Dari tanah, kemudian dari sperma, lalu dari sperma menjadi tulang belulang, daging dan seterusnya, 7 tahap dalam surat Al-Mu'minun. Dengan tahap-tahap Allah ciptakan kita, lalu kita lahir di dunia terus kafir kepada Allah, terus ingkar kepada Allah, terus musyrik dalam ibadah kita, itu enggak masuk akal, enggak beradab, enggak berakhlak. Oleh karenanya, tauhid itu sendiri adalah akhlak itu sendiri. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Masa Allah menciptakan kita, ngasih rezeki kita, ngasih makan kita, menghidupkan kita, memberi nyawa kita, memberi keluarga kita, memberi rezeki dan seterusnya. Lalu kemudian kita sekutukan Dia dalam ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun azim." Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi tidak mentauhidkan Allah itu adalah pelanggaran akhlak yang paling besar.
Zolim itu berbuat aniaya, jahat sama orang. Itu kan bagian dari akhlak terburuk, akhlak yang tidak terpuji. Berbuat zolim. Zolim itu kalau dalam Islam kebalikan dari adil, tidak adil. Selalu melanggar, selalu menyakiti orang, selalu menzalimi orang. Aniaya. Aniaya itu adalah akhlak buruk. Ya bayangkan bagaimana hubungan akhlak dengan tauhid. Jadi kita ini tidak disebut berakhlak, akhlak yang sejati, akhlak yang benar, kalau kita tidak bertauhid. Kalau kita mensekutukan Allah itu. Jadi jangan pernah mengatakan ini semua agama benar. Semua agama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah menurunkan Islam. Dan ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Islam itu yang paling benar, yang paling diakui oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah, Islam saja. Atau kalau agama lain berarti tidak toleransi, Ustadz. Tidak toleransi, Pak. Justru di sini toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita masuk agama ini, masuk agama ini, masuk agama ini. Enggak. Kita toleransi dalam bernegara itu bukan kita harus menjadi orang Amerika, orang Italia, orang Cina, dan seterusnya. Tidak. Kita tetap orang Indonesia, tetapi menghargai mereka itu. Toh kita meyakini bahwa negara kita paling bagus, itu hak kita. Hak asasi kita beragama. Kalau kita meyakini, mengklaim diri kita bahwa agama Islam paling benar, itu hak kita, tidak ada masalah. Nggak ada kaitannya dengan intoleransi dan seterusnya. Justru itu toleran. Lakum dinukum waliyadin. Terus kalian, inilah akhlak dalam Islam. Bagaimana akhlak itu mewarnai tauhid kita. Yang kedua, akhlak itu mewarnai ibadah. Mewarnai syariah. Kita ini beribadah nggak akan benar kalau tidak dengan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Ustaz kok bisa begini? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wad'uuhu tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri." Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh ketawaduan, ketundukan, dan penuh rasa takut dan tidak berteriak. Wah, ini ad'uuhu di sini para ulama mengatakan ini adalah ibadah. Karena berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa khusyuk, takut, tunduk, tidak sombong, tidak berteriak, dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Inilah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi dalam ibadah kita juga berakhlak. Terapkan tuh akhlak. Kenapa kita bertakbir Allahu Akbar ketika sholat? Semua kita hadapkan kepada Allah. Kenapa kita enggak ngomong gini, tengok, enggak boleh tengok-tengok. Lagi baca Quran tapi menjawab telepon misalnya lagi sholat. Karena itu tidak beradab. Lagi ngomong sama Allah, nggak usah ngomong sama yang lain. Kita ngomong sama ibu kita, terus ngomong sama orang lain juga nggak ada adab. Apalagi sama Allah. Nggak berakhlak. Lagi ngomong sama seorang, lalu kemudian kita ngomong juga dengan orang lain. Akhlaknya kurang. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus khusyuk dalam sholat? Karena khusyuk itu akhlak. Masya Allah. Ya, akhlak. Khusyuk itu moralitas. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi nyembah Allah ini, jangan ingat-ingat yang lain. Jangan nyembah juga yang lain gitu. Jangan meminta juga kepada yang lain. Itu enggak beradab. Kenapa? Menyakiti Allah. Apa Allah sakit hati? Bukan. Allah Subhanahu wa taala merasa marah. Itu menyakiti Allah. Marah kalau kita mensekutukan. Marah kalau kita enggak khusyuk. Masa kita menghadap Allah tapi hati kita kemana-mana. Kita ngomong sama orang tapi enggak perhatiin sama orang itu. Berakhlak enggak? Enggak ada. Begitu juga sama Allah. Ketika beribadah kita khusyuk, kemudian tawadu, tidak teriak, ya penuh rasa harap dan rasa cemas, apa ibadah saya diterima apa enggak. Itulah akhlak mukmin. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inti ibadah itu adalah at-tazallul. Inti ibadah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Dan itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian akhlak ini khususnya mengimplementasikan akhlak dalam tauhid dan akhlak dalam ibadah dalam syariah ini, insya Allah bisa membuat kita memahami akhlak secara komprehensif dan secara sempurna. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah.
Wallahul musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.